Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Srilawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Pagerwangi, Kecamatan Malapulang, Kabupaten Tegal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan Bapak Jamal Pasolowangi sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 8, Bu Yusri Ariyanti sebagai pengajar praktek guru penggerak angkatan 8. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi tentang keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai seorang pendidik, harus memiliki nilai dan peran guru penggerak, supaya dapat menuntun segala kodrat yang dimiliki anak. Nilai guru penggerak itu sendiri antara lain berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan dapat menggerakkan komunitas praktisi. Sebagai seorang pendidik yang memiliki nilai dan peran guru penggerak untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka perlu membuat visi sekolah. Visi sekolah merupakan harapan seorang guru kepada murid di masa depan. Untuk merumuskan sebuah visi dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Tahapan Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Berdasarkan penerapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang disebut dengan budaya positif. Dalam budaya positif juga harus menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, dan penerapan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menerapkan nilai dan peran sebagai guru penggerak yang dapat mewujudkan visi sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan, seorang guru supaya dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak, maka harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak, sehingga dapat mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Visi dapat tercapai jika dibuat secara sistematis, konkret, dan terencana. Untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan sebuah pendekatan yang berbasis kekuatan positif dan kolaboratif, yaitu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Dengan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan sebutan budaya positif. Refleksi dari pemahaman keseluruhan materi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pada refleksi,
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak untuk menumbuhkan motivasi dalam dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser kemudian berkembang dan dinamakan Choice Theory, menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua pengaturan positif, efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Teori motivasi menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Sedangkan penghargaan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan hal yang baik atau benar. Hukuman dan penghargaan merupakan 2 hal tindakan yang kurang tepat dilakukan oleh seorang pendidik karena 2 tindakan tersebut hanya menumbuhkan motivasi ekstrinsik pada peserta didik. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. 1. Sebagai penghukum. 2. Sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Sebagai teman. 4. Sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru yang tepat adalah sebagai seorang manajer. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. 2. Cinta dan kasih sayang. 5. Kebutuhan kebebasan. 4. Kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan kekuasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu yang diterapkan di lingkungan kelas berdasarkan kesepakatan bersama yang melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang guru untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapinya terhadap muridnya. Ada langkah-langkah yang diterapkan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal yang membuat saya tertarik adalah ternyata hukuman dan penghargaan sama-sama tindakan yang tidak efektif diberikan kepada peserta didik karena 2 hal tersebut hanya menumbuhkan motivasi ekstrinsik. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah saya mempelajari modul ini? Perubahan saya setelah mempelajari modul 1.4 adalah saya lebih mudah menyelesaikan masalah ketika murid saya melakukan kesalahan, yaitu dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti budaya positif, yaitu ketika ada anak melakukan kesalahan.
Saya menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya lebih tenang dan lebih dekat dengan murid ketika menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, karena dengan hal tersebut guru telah membentuk rasa tanggung jawab pada murid untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapkan, tentunya akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah saya terapkan yaitu menggunakan segitiga restitusi ketika menyelesaikan masalah. Hal yang perlu saya perbaiki yaitu posisi kontrol guru yang sebelumnya lebih banyak di posisi sebagai teman dan pemantau. Seharusnya saya bisa sebagai manajer dalam posisi kontrol guru tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, yaitu sebagai teman. Perasaan saya saat itu merasa senang karena saya merasa dekat dengan murid. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol saya lebih sebagai manajer dan perasaan saya lebih nyaman. Perbedaannya sekarang saya lebih dihargai dan dihormati oleh murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan salah, saya mempraktekkan dengan cara menanyakan alasan kenapa melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang positif seperti membaca doa sebelum pembelajaran, melafalkan juz amma, dan pembacaan surat Yasin setiap hari Jumat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.